Kasus demam berdarah mulai bertambah di sejumlah wilayah. Penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti ini memiliki fatalitas yang tinggi bila tidak ditangani dengan benar. Ya, lantas apa saja fakta DBD yang perlu diwaspadai? Berikut informasinya. Ditjen Pencegahan dan Pengendalian P2P Kementerian Kesehatan mencatat kasus demam berdarah dengue hingga Minggu ke-8 2024 sebanyak 15.977 kasus dengan 124 kematian. Meski penyakit ini sudah umum diketahui oleh masyarakat, tetapi terdapat sejumlah fakta yang perlu diwaspadai. Demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan pada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang berasal dari Afrika Barat dan Aedes albopictus atau nyamuk hutan, yakni nyamuk asli tropis dan subtropis dari Asia Tenggara. Namun hanya nyamuk betina yang menularkan virus demam berdarah. Gejala yang khas adalah demam yang muncul mendadak hingga 40 derajat Celcius 4-10 hari pasca gigitan nyamuk. Masalah pencernaan hingga mual dan muntah bisa berlangsung selama 2 hingga 4 hari. Sensasi nyeri di belakang mata akibat sakit kepala, tidak jarang secara tiba-tiba penderita DBD mengalami pendarahan hidung dan gusi. Penderita melewati 3 fase, yakni fase demam, fase kritis, dan fase penyembuhan. Pada fase kritis, terjadi gangguan tekanan darah. Jika tidak ditangani sedini mungkin, demam berdarah bisa berujung komplikasi, seperti kerusakan hati, jantung, dan otak. Dokter spesialis penyakit dalam Friska Yulenta kerap mendapati pasien yang dalam istilah medis dinamai dengan dengue shock syndrome. Saya mendapati beberapa pasien ini masuk dalam kondisi DB yang berat. Kita sebutnya itu dengue shock syndrome ya, atau DSS gitu. Nah, ini terjadi akibat dari fatalitas DB yang semakin tinggi sehingga terjadi kebocoran plasma atau kebocoran dari pembuluh darahnya itu cukup berat. Nah, itu bisa menyebabkan tensi pasiennya menjadi drop, terus juga kesadarannya bisa sampai menurun, lalu juga bisa sesak nafas dan lain-lain. Dan ini bisa sangat fatal sih. Pada pengobatan DBD, peningkatan daya tahan tubuh pasien menjadi prioritas penyembuhan. Karena ini dia adalah penyakit virus, basically penyakit virus, sehingga pengobatannya pun suportif ya, karena sebetulnya virus itu adalah self-limiting disease, alias dengan peningkatan daya tahan tubuh tentunya akhirnya akan menyembuh sendiri. Tapi secara umum untuk prinsip pengobatannya nomor 1 adalah cairan sebetulnya. Jadi untuk DB ini makanya kita sarankan untuk misalnya dirawat jalan itu minumnya itu harus banyak. Ataupun kalau dirawat inap tentunya infus itu berperan penting. Demam berdarah dengue dapat menyerang penderita hingga berkali-kali. Waktu kelas 3 SMP sama yang kedua kali waktu kelas 2 SMA. Yang pertama dirasakan tuh sebenarnya langsung ke sakitnya aja. Jadi pagi itu masih normal-normal aja kondisi badan gitu, masih sehat, masih kayak aktivitas biasa. Tapi sore menjelang malam itu tuh langsung badan drop, capek, mual dan juga pening di kepala, dan pas cek suhu tubuhnya tuh 39 sampai 40 derajat kurang lebih. Menjaga kebersihan lingkungan mutlak dilakukan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Untuk mencegah gigitan, disarankan menggunakan lotion anti nyamuk. Pencegahan juga bisa dilakukan dengan vaksinasi DBD. Roni Satria, Robin Kitt, Jakarta.